Oke, perkenalkan nama saya Vanisal Rosito Meang dengan NIM 03071282328051. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan teori Jonas Rock. Nah, langsung saja eh, kita masuk ke dalam definisi dari teori Jonas Rock itu sendiri. Nah, batuan terrigenous rock itu merupakan batuan sedimen yang terbentuk dari campuran fragmen batuan dan butiran mineral yang berasal dari erosi dan pelapukan batuan yang sudah ada sebelumnya. Batuan ini biasanya juga disebut sebagai batuan sedimen siliklastik karena sebagian besar plastiknya kaya akan silika. Lalu masuk ke dalam komposisi dari batuan terrigenous itu sendiri. Nah, komponen utama dari batuan terrigenous itu meliputi mineral silikat dengan kuarsa yang paling melimpah karena ketahanannya. Lalu, komponen sekundernya itu dapat mencakup bahan organik dan berbagai jenis tanah liat yang mencerminkan asal-usul batuan dan kondisi lingkungan. Oke, lalu kita masuk ke dalam proses pembentukan dari batuan terrigenous itu sendiri. Apa aja sih faktor-faktornya itu? Nah, yang pertama itu ada dari pelapukan dan erosi. Nah, pelapukan sendiri itu melibatkan penguraian batuan di permukaan bumi karena kekuatan fisik, kimia, atau biologis. Erosi mengacu pada pergerakan bahan-bahan pelapukan oleh agen-agen seperti air, angin, dan es yang membentuk landscape dan berkontribusi terhadap pembentukan sedimen. Lalu yang kedua itu dari mekanisme transportasinya. Nah, transportasinya itu melibatkan pergerakan sedimen dari sumbernya ke lokasi pengendapan oleh kekuatan alam. Mekanisme utama itu mencakup transportasi air di sungai, transportasi angin di daerah kering, serta pergerakan glasial yang masing-masing berkontribusi terhadap karakteristik material yang diendapkan. Lalu ada lingkungan deposisi. Nah, lingkungan deposisi itu deposisi terjadi ketika agen pengangkut kehilangan energi sehingga sedimen mengendap. Lingkungan umum meliputi dasar sungai, delta, pantai, dan dataran banjir yang masing-masing mempengaruhi penyortiran pelapisan dan komposisi mineral batuan terrigenous yang dihasilkan. Lalu kita masuk ke dalam tipe-tipe dari batuan terrigenous itu. Apa saja sih tipe-tipenya itu atau jenis-jenisnya? Nah, yang pertama itu ada batu pasir. Batu pasir sendiri merupakan batuan sedimen yang sebagian besar terdiri dari batuan seukuran pasir yang biasanya itu terdapat kuarsa atau feldspar. Sifatnya yang berpori menjadikan reservoir penting bagi air tanah dan bahan bakar fosil. Seringkali menunjukkan berbagai warna tergantung pada kandungan mineral dan kondisi lingkungan selama pembentukannya. Lalu yang kedua itu ada batu lanau. Batu lanau sendiri itu merupakan batuan yang terdiri dari partikel yang lebih halus daripada batu pasir, terutama butiran berukuran lanau dan seringkali dicirikan oleh tampilannya yang berlapis. Biasanya terbentuk di lingkungan berenergi rendah seperti dataran banjir dan dasar danau, dan berfungsi sebagai reservoir gas alam dan minyak. Lalu masuk ke dalam batu lempung. Nah, batu lempung sendiri merupakan batuan yang tersusun dari partikel-partikel berukuran tanah liat dan dikenal karena sifatnya yang kompak dan bertekstur halus. Sering terbentuk di lingkungan perairan yang tenang seperti delta sungai dan memainkan peran penting dalam proses fisik dan kimia cekungan sedimen. Nah, lalu ada batuan konglomerat. Batuan konglomerat sendiri itu batuan sedimen yang terdiri dari kerikil bundar yang dikelilingi oleh sedimen berbutir halus seperti pasir, lanau, atau lempung. Batuan ini terbentuk dari proses sedimentasi di sungai dan pantai, di mana kerikil bundar diendapkan oleh air atau glaser yang kemudian tersemen oleh tekanan dari waktu ke waktu. Konglomerat sendiri juga merupakan batuan sedimen plastik berbutir kasar yang terdiri dari fraksi-fraksi berukuran besar berbentuk membundar hingga kelas-kelas berukuran kerikil berbentuk menyedut tanggung, misalnya kayak kerikil krakal, bongkah yang diameternya lebih besar dari 2 mm. Konglomerat sendiri terbentuk oleh konsolidasi dan litifikasi kerikilan. Lalu kita masuk ke dalam kegunaan batuan Terrigenos itu sendiri. Yang pertama itu untuk kepentingan ekonomi. Nah, batuan Terrigenos itu terutama batu pasir dan konglomerat merupakan sumber daya utama dalam industri pertambangan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan wilayah sendiri. Wilayah di
setempat. Lalu ekstraksi mereka mendukung perekonomian lokal dan menyediakan lapangan kerja. Nah, maksudnya itu eh, untuk ekstraksi itu eh, sebagai pendukung ekonomi lah, penyediaan lapangan kerja di sektor ekstraksi maupun pengolahan. Lalu sebagai penggunaan konstruksi. Nah, batuan Terijono sendiri merupakan batuan yang khususnya batu pasir atau batu lempung banyak digunakan sebagai bahan bangunan karena daya tahan dan daya tarik estetikanya. Batuan ini berkontribusi pada pembangunan berbagai struktur seperti jalan, jembatan, maupun bangunan komersial. Lalu indikator lingkungan. Kehadiran batuan Terigenos dapat berfungsi sebagai indikator kondisi lingkungan di masa lalu dan perubahan iklim yang penting untuk studi geologi. Fitur sedimennya dapat memberikan wawasan tentang ekosistem, perubahan dan proses dari batuan itu sendiri. Atau yang biasanya juga biasa disebut proses geologinya. Sekian dari presentasi saya tentang batuan Terigenos. Sekian dan terima kasih.